siapapun yang mengakhiri kontrak, Ya. mau dia diakhiri oleh pekerja atau pengusaha, kompensasi harus dibayar. Jadi mau lu resign nih, harus dibayar kompensasi. Oh. Harus. Damn. Dan itu dibuatin pengusaha. Jadi kayak gini, ini beda sama pesangon nih. Kalau pesangon kan kalau lu resign, lu kan gak dapet pesangon kan. Iya. Kompensasi beda. Kompensasi, lu resign sekalipun lu dapet. Tapi kan berlaku untuk yang kontrak doang kan? Kontrak doang. Kalau karyawan tetap enggak. Iya. Berarti harusnya gue dapet nih. Iya. Dapat. Jadi Lumayan, mau Mas kontrak lu Gue habis. udah mager lagi buat kesononya. Nanti kita bicarain lah. Tapi lo berkarir sebagai lawyer pertama banget Bang Ranggi. Tahun berapa? Pertama banget nih lo. Abis gue lulus tahun 2013. 2013 tuh lu pertama ya, Iya. menginjakkan kaki lu tuh di kantor pengacara tuh. Iya. Langsung ini. Ya pekerjaan pertama gue jadi lawyer dulu. Oh, Lawyer. enggak legal di corporate dulu gitu. Gini, tapi gue intern ya, intern di kantor lawyer. Intern paid apa? Paid lah. Intern tuh sekarang ada yang nggak paid loh. Ada, Ada. masih ada. Boleh nggak sih intern kayak gitu tuh? Nah, itu Gini, gua tahu tuh. kalau kita bicara magang, itu Ah. magang tuh perlu berhak dapat atas uang saku. Tapi tadi uang saku itu ya nggak ada standarnya. Iya sih. Jadi beda kalau upah kan ada upah minimum. Jadi kayak di batas kayak Jakarta misalnya sekian juta. Nah kalau misalnya magang. Itu nggak ada kayak minimum uang saku nggak ada. Jadi lu dibayar sebulan 50.000 doang juga nggak masalah. Secara teori nggak apa-apa. Secara hukumnya juga nggak masalah. Secara hukum juga nggak apa-apa. Karena nggak ada yang mengatur itu ya. Nggak Iya. diatur kalau magang. Ini fair-fairan aja. Makanya banyak banget perusahaan jadi mengeksploitasi itu kan. Iya, Gini, jadi banyak sebenarnya magangnya. magang tuh ada syarat-syaratnya, kayak butuh ada program lah, butuh ada pelatihannya, sertifikasi, bla bla bla. Cuma kan pengawasan di Indonesia super jelek ya. Iya. Jadi maksudnya kayak dibilang magang tuh harus ada A B C D E F G nih. Ya ketika perusahaan tidak melakukan A B C D E F G itu ya banyak loss aja. Iya. Cuman gue kemarin ngerasain benefit dari program pemerintah kayak magang Merdeka. Iya. Terus magang apa sih namanya yang terakhir, magang lupa gue. Terus nanti kan ada yang dari BUMN, BUMN Kementerian Ketenagakerjaan kalau nggak salah ada juga. Jadi udah banyak difasilitasi sih, setahu gue ya. Iya. Dari kantor gue. Tapi ada aja juga sih Bang yang khususly startup aja. Gua ngomong apa? Khususnya. Lu jaksel banget sih. Jujur kali lu pengen ngomongnya. Khususnya tuh untuk kayak startup yang baru mulai itu pasti kayak memanfaatkan banget magang-magang itu tau. Jadi kayak lu nggak dibayar, lu boleh WFH, tapi lu kerja gitu. Iya. Ya cuman loophole-nya jadi mereka ngambilnya beberapa job malahan Iya, dua betul. atau tiga Tapi- magang sekaligus. Tapi beberapa teman gue kan pada waktu itu teman-teman gue juga pada magang-magang di startup gitu kan. Tapi kayak bebannya sama kayak beban kayak pekerja tetap atau PKWT-nya gitu. Emang waktu itu emang gini, apalagi pas booming startup ya. Iya, pas bubble itu. Memang kayaknya mereka tuh ada pihak-pihak yang meng-advise mereka mirip. Karena mereka tuh akhirnya jadiin magang itu sebagai tenaga kerja efisien. Gak perlu bayar ya. Iya. Udah Seringnya begitu. Gini, bukan cuma gak perlu bayar. Kalau di-cut gak ada pesangonnya. Ya benar. Gak ada pesangon, gak ada kompensasi atau apapun. Itu magang. Iya. Jadi itu kayak, makanya gini. Beban untuk melindungi para tenaga magangnya ada di mana? Pemerintah. Iya. Cuma karena pemerintah kita perlindungannya lemah banget, akhirnya jadi dieksploitasi habis-habisan. Benar. Iya. Cuman kalau lu ngomong gampang di-cut itu kan sebenarnya lebih rawan ke karyawan kontrak. Iya nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Kalau karyawan kontrak tuh kalau di-cut harus sesuai dengan kontrak. Magang apaan? Magang nggak ada. Nggak ada. Iya benar. Sama gue lihat ini ada fenomena sih. Nggak tahu ya. Tapi gue berasa di media tuh banyak anak magang lebih tajir daripada karyawan. Itu beda masalah. Di kantor gue juga kayak begitu tau. Itu beda masalah. Itu kan titipan. Iya, baik titipan atau bukan Bang Dik ya. Kan pemagang-pemagang pas di screening kali ya gua rasa ya. Pas di screening tuh tampaknya dari kampus ABC nih gitu kan. Diambil bener lebih tajir daripada karyawannya. Iya. Udah ngeliat berapa kali tuh di
kantor yang lama. Kantor yang lama. Tapi gini, masalahnya adalah untuk pemagang-pemagang seperti itu ya, tapi untuk pemagang-pemagang yang genuinely mereka butuh cari kerja untuk hidup, nah itu tuh yang jadi masalah. Iya. Tapi sebenarnya magang itu kan sebenarnya untuk nyari pengalaman kan. Seharusnya begitu. Seharusnya kan. Harusnya. Dan harusnya ada pelatihan ya, pelatihan resmi, Iya. pendidikan. Cuma Nggak kan yang ya langsung kerja gitu ya. orang yang magang untuk nyari duit ya BU gitu ya. Berharapnya kan dari magang habis Ada itu lah. di hire ya gitu Iya. berharapnya. Minimal jadi PKWT dulu Iya. gitu kan. Kontrak aja dulu dah. Kontrak dulu dah. Iya. Totonya pas udah jadi kontrak tetap di-cut juga. Kena layoff. Itu tuh masalah itu. Lu pernah kena layoff, Bib? Gua kalau kena layoff nggak Di-cut pernah. lah, di-cut gitu. Nggak, kalau kena layoff nggak pernah. Tapi pernahnya kayak kontrak gua habis, Heeh. nggak dilanjutin, nggak diperpanjang. Iya. Padahal baru sekali kontrak kan. Iya. Dan itu juga belum dibayar 3 bulan sampai saat ini. Wadadiu. 3 bulan. 3 bulan gaji gua belum dibayar sampai saat ini. Itu gua kerja di 2018 Oke. Belum pandemi. sebelum pandemi. Sebelum pandemi lu padahal. Iya, sebelum pandemi itu ya 3 bulan. Pokoknya gua mulai kerja tuh bulan pertama aman, gaji tepat waktu. Iya. Bulan kedua mulai tuh mundur seminggu. Wow. Bulan ketiga mundur sebulan. Waduh. Habis dari situ gua kontraknya 6 bulan doang BTW. Heeh. Habis itu 3 bulan berikutnya kagak dibayar. Lu kerja di perusahaan apa dah? Ada sebuah Lu gitu amat. software house lah. Iya. Di-cut ya. Tapi kan juga kalau nih pengalaman gue ya, gue kan 2 kali ya kena dalam tanda kutip cut gitu ya. Yang bahasa halusnya tuh kontrak yang nggak dilanjut aja gitu. Tapi gue paham kalau di dunia penyiar gitu ya, rata-rata cara untuk nge-cut halus ya gitu, ditungguin kontraknya kelar, habis itu udah dia nggak dilanjutin lagi. Panjang. Yang mana waktu itu juga kalau yang gue inget ya, gue nggak dapet pesangon. Iya. Kontrak. Tapi kan kontrak. Iya memang kontrak, tapi kan gue ya bener sih pasti kontrak. Terus gue berapa tahun? 10 tahun, 5,5 tahun. Sorry, itu lu berakhirnya itu tuh setelah UU Cipta Kerja atau sebelum UU Cipta Kerja? Berakhir? Berakhir ya? Iya. Kayaknya yang kedua setelah deh. Setelah. Karena kalau setelah, lu tuh sebagai karyawan kontrak lu berhak dapat uang kompensasi. Iya, gue denger itu dari temen gue yang lain yang pada kena juga. Harusnya lu bisa menuntut itu gitu. Iya. Walaupun ini emang karena kontrak habis nggak diperpanjang kontrak. Iya harus. Itu tetap Uang kompensasi itu cuma sekali doang ya, 1 kali gaji, bukan? Enggak, dia hitungannya untuk setiap bulan 1/12. Jadi kalau lu kerja setahun, lu berhak dapat 1 bulan gaji. Penghitungannya mirip pesangon sebenarnya, mirip. Jadi let's say lu gini, misalnya lu kerja 6 bulan nih. Lu berhak dapat tuh 6/12 kali 1 bulan gaji lu, berarti setengah gaji. Ya. Kalau lu udah kerja setahun, berarti buat dapat 1 bulan. Kalau udah kerja misalnya kayak 3 tahun, ya itu berarti berhak dapat 3 bulan. Gaji. 3 bulan gaji. Nah, kalau jadi ini beda nih, kalau kayak Apip tadi emang belum dibayar kan? Nah, dia berhak dapat 3 bulan gajinya plus uang kompensasi. Lu kerja berapa lama? 6 bulan doang sih. 6 bulan, berarti 3,5. 3 kali 3 gaji yang dia belum dibayar. Plus denda, kalau misalnya kita kan ada gini, ada keterlambatan pembayaran juga kan? Keterlambatan pembayaran. Itu bisa denda juga tuh. Iya. Kita charge denda. Nah, kalau jadi charge denda tuh maksimal kan denda 50% dari gajinya. Jadi ini ada 3 bulan gaji kan, masing-masing 50%. Oke, setengah-setengah. 1,5. Nah, terus tambah lagi uang kompensasi berapa tuh tadi? 6 bulan, setengah tadi. Tambah lagi 3 bulan gaji, berarti lu at least bisa dapat 5 bulan gaji. Oke. Gede Itu banget ya? wow. Iya, Ini kan keterlambatannya kan nih Gue aja ngegambar di pala gue. gue lagi menggambar Gue dapat nih. berapa nih harusnya? Keterlambatannya nih dari Januari, Februari, Maret Nggak, 2019. keterlambatan maksimal 50%, Pip. Oh, 50% Maksimal. maksimal. Jadi Damn. jadi denda keterlambatan denda keterlambatan pembayaran gaji itu dibatasi maksimal 50%. 50% gaji. Iya, jadi mau telat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya 50%. Oke. Tapi just be aware bahwa itu ada. Oke. Dan itu dihitungnya per pembayaran ya, per bulan ya. Sorry. Per gaji lu. Jadi let's say lu ada gaji yang bulan Januari, Februari, Maret, jadi masing-masing 50%. Wow. Makanya tadi gue hitungnya 1,5. Iya. Lumayan. Nah, kalau lu Mas Will, gini, tapi dihitungnya itu bukan dari awal lu kerja ya, dihitungnya itu dari sejak UU Cipta Kerja ya. Oh ya berarti Jadi sejak UU Cipta, karena tuh haknya itu kan baru ada abis UU Cipta baru Kerja. ada.
Iya. Jadi apa lu misalnya udah kerja 10 tahun tuh dari tahun 2015 gitu misalnya. Heeh. Lu gak bisa ngitung tuh 10 tahun. Iya. Lu ngitungnya harus dari UU Cipta Kerja. Itu tahun berapa dah? Oke, UU Cipta Kerja kan dia diundangkan 2 November 2020. Heeh. Nah, jadi hitung dari situ. Berarti gua nggak dapet dong. Oh, lu di sebelum ya? Gua kan kena cut tuh 2023 Nah, misalnya itu bulan apa? bulan Juli. Oke, berarti lu misalnya dari 2 November 2020 ke Juli ya. Berarti lu at least bisa dapat 2 bulan. Ya 2 lebih lah ya. Ya, 2,5 bulanan lah. Setengah lah taruh lah ya. 2,5. Kasarnya gitu. Sorry, kalau persisnya 2 bulan tambah 8/12. Oke. 3/4. Ya pokoknya 2 lebih lah. Ya, 2 lebih. jadi lu berhak. Harusnya. Harusnya. Karena gini, kompensasi itu trik loh. Kalau lu nanti baca di PP 35 di pasal 17, ini nih yang waktu itu jadi apa diributin sama para pengusaha juga. Siapapun yang mengakhiri kontrak, Ya. mau dia diakhiri oleh pekerja atau pengusaha, kompensasi harus dibayar. Jadi mau lu resign nih, harus dibayar kompensasi. Harus. Damn. Dan itu diributin pengusaha. Jadi kayak gini, ini beda sama pesangon nih. Kalau pesangon kan kalau lu resign, lu kan nggak dapet pesangon kan? Iya. Kompensasi beda. Kompensasi, lu resign sekalipun lu dapet. Tapi tapi kan berlaku untuk yang kontrak doang kan. Kontrak doang. Kalau karyawan tetap enggak. Iya. Berarti harusnya gue dapet. Iya. Dapat. Jadi Lumayan, mau Mas kontrak Wil. lu habis. Gue udah mager lagi buat kesononya. Nanti kita bicarain lah. Asik. Ada lu di belakang gue ya. Iya. Circle lawyer. Iya. Nanti gue bisa bilang apa lagi apa nih? Pro bono. Pro bono tuh bisa. Tapi gua ngalamin. Kalau gua emang belum pernah ke layoff. Ya. Tapi lingkungan sekitar gua tuh ke layoff semua. Jadi gua kan bekerja di industri yang sekarang lagi menurun. Ya. Lah, ya trennya menurun. Atasan gua karyawan tetap ke layoff. Anak-anak gua, tim-tim gua karyawan kontrak tuh ke layoff. Ya. Dan sempet gue jadiin masalah juga karena mereka dapat kompensasinya tuh parah banget. Tapi ya ada tertera gitu di pas dibicarakan gitu loh, langsung ada tertera undang-undangnya apa segala macam gitu-gitulah. Dia gajinya kan UMR. Ya. Ya emang anak baru inilah lulus lah. Ya. Pas grade. Pas ya grade langsung Fresh grade. Fresh grade. Grade. Langsung gue jadiin karyawan terus Ya. kontrak, kebetulan kena efisiensi. Yang satu emang habis kontrak ya udah. Ya. Tapi dia dapat 1 kali kompensasi gaji. Karena itu peraturan dari undang-undang atau emang kebijakan perusahaan sih kalau kayak gitu? Gini, tergantung berapa lama. Tadi kan di PP 35 tahun 2021 itu dia penghitungannya kan 1/12 kali 1 bulan gaji. Jadi kalau dia kerjanya setahun benar. Iya, berarti dia dapat 1 kali gaji dong. Ya. Setelah dia kontraknya udah selesai, dia tidak diperpanjang, dia dapat 1 kali gaji. Kalau setahun. Setahun. Iya, benar. Iya, dia dapat itu. Anak gue yang satu yang emang udah kontraknya tidak diperpanjang. Tapi ada anak gue yang baru naikkan kontrak, terus berapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah, dia dapat kecil banget, hitungan berapa per 12 kali. 3/12. Iya, 3/12 kali gaji dia. Jadi kayak dia cuma dapat 1, sekian lah. Itu benar hitungannya kayak gitu. Gini, itu yang kerja 3 bulan tuh emang kontraknya cuma 3 bulan atau dia di-cut? Dia di-cut. Karena harusnya kontraknya setahun. Kalau cut beda. Kalau cut dia bahkan berarti bisa dapat paling banyak. Dia bisa dapat 9 bulan gaji. Oh, karena sisa kontrak. Iya. Pasal 62. Oke. Jadi di pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tidak diubah di UU Cipta Kerja. Ini pertahanan ini pasal ini nih. Kalau dia di-cut untuk karyawan kontrak ya, kalau di-cut tidak sesuai dengan perjanjiannya, dia berhak atas sisa masa kontrak. Nah, tapi tadi kita harus cek dulu. Ini pas dia di-cut sesuai gak dengan perjanjiannya? Kalau ada celah dikit aja nih, let's say misalnya kayak karyawan tuh apa, ini contoh yang biasanya ada di kontrak ya, bisa di-cut atau diakhiri hubungan kerjanya jika misalnya melakukan tindakan yang melanggar peraturan perusahaan atau kayak mabuk-mabukan di tempat kerja, berantem, apalah apa semua pelanggaran itu. Nah, kalau misalnya itu dia di-cut tidak sesuai dengan kontraknya, bisa dapat 9 bulan gaji. Hitungannya kayak ya hampir ya hitungannya dia udah kayak pesangon kerja hampir berapa tuh kalau 9 bulan itu ya kayak lu 9 tahun 10, iya kan kalau misalnya tetap kalau kerja 8 tahun
Kalau kita bicara uang pesangon doang ya, Mhm. ya meskipun sebenarnya kalau kerja 8 tahun lebih karena kan ada selain pesangon ada uang penghargaan masa kerja juga. Iya, Oh, iya, yang ada tiernya kan Ada tier ya. Setiap 3 tahun kerja dapat 2 Iya. berikutnya dapat lagi. Tapi gini, kalau kita bicara di si karyawan yang dikat tadi yang kerja 3 bulan, dia berhak atas 9 bulan gaji plus 3/12 dari gajinya dia. Iya. Jadi 9/1/4. Iya. Jadi dia yang sebenarnya bisa dapat paling gede malah. Malah enak ya kalau sebenarnya. Kalau di layoff, Kalau dia ada enak ada enggaknya juga sih Bang Dik. Iya kalau tetep aja layoff ya. Iya, tetap aja Tetep aja nganggur. habis itu aduh gua Cuman kalau ngapain. masih muda ya udahlah. Iya sih. bener. Walaupun sekarang susah nyari kerja. Memang Indis ekonomi Bang Dik. gini, gue lihat kalau di layoff sebagai karyawan kontrak. Ya. Hmm. Berarti cukup jelas ya kalau misalnya lu karyawan kontrak atau let's say nih, misal gua nggak ngitung karyawan fresh grad deh. Misalnya gue udah experience, terus gue pindah, terus gue dapat kontrak 1 tahun, terus tiba-tiba itu perusahaan bangkrut. Ya. Gue di bulan kedua, let's say, berarti kan gue bisa dapat 10 bulan sisa kontrak gue dong. Seharusnya meskipun kalau bangkrut, tapi ini panjang kalau bangkrut ya. Kalau bangkrut tuh nanti ada mekanismenya sendiri. Tapi kalau kita bicara hak lo, ya lo berhak dapat 10 bulan gaji. Berarti kalau gitu nggak merugikan juga dong kontrak. Enggak, sebenarnya enggak. Melindungi kita Gini, juga sebagai Kan pekerja. sebenarnya gue sebagai orang yang tidak terlalu aware dengan peraturan-peraturan kayak gitu ya. Maksudnya Iya. kita semua lah, gue yakin mager. Iya, lu dapat surat kontrak juga pasti lu tanda tangan aja kan. Iya. Yang penting dapat kerja gitu. Iya. Orang ditungguin sama HRD-nya. Kita mau baca gimana nih atu-atu. Enggak, Panjang. kan biasanya kita selalu nyari, oh ya udah gue pengen yang karyawan tetap. Oh gue pengen Iya. biar gue lebih terjamin lah. Nih ternyata harus kontrak dulu 2 tahun gitu. Akhirnya gue nggak jadi ngambil situ. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah dong kalau kayak gitu. Gak ada masalah, jadi gini, makanya kenapa ini kan kebetulan gue punya konten TikTok juga kan. Salah satu yang gue tekenin, baca kontrak lu itu maksudnya juga bukan hanya untuk melindungi lu dari klausul aneh-aneh, tapi juga kayak lu lihat hak lu apa. Contoh nih misalnya kayak lu cuma bisa di-cut kalau lu melakukan A B C D F G. Misalnya kayak Misalnya berpacaran. Enggak dong. Enggak ya? Gua tahu itu referensi kemana tapi enggak. Ternyata di kontrak lo ada golden rule. Enggak. Dilarang berpacaran Iya, atau berpacaran. di-cut. Tuh. Gini, gua tahu itu referensi kemana tapi Lo enggak. kena skors ya. Itu untuk pembicaraan lain waktu aja itu. Iya. Beda kontennya beda Sorry. Kontennya Ya. beda, Pip. Iya, Sebelah. Sorry. Misalnya contoh nih kayak ini yang umum, misalnya kayak di pabrik dilarang merokok gitu kan Nah, itu lu harus baca kayak misalnya atau di rumah sakit juga umum tuh larangan merokok rumah sakit. Itu kalau lu ngerokok lu bisa di-cut. Itu lu perlu hati-hati. Jangan sampai nanti ketika lu lagi ngerokok nih tiba-tiba lu di-cut, lu kayak baru lihat ternyata gue boleh ngerokok ya kalau di tempat kerja Ternyata ada di misalnya. kontrak. Contoh. Iya. Contoh, tapi juga gini, kalau lu misalnya kayak tadi karyawan lu tadi, dia gak ngelakuin pelanggaran apapun nih, tapi emang industrinya lagi gak sehat aja. Dia di-cut. Padahal di kontrak ini gak ada nih yang nulisin bahwa dia bisa di-cut kalau industri gak sehat nih misalnya. Nah, Bisa aja dia gugat. gue bertanya lagi, kalau ada satu bagian yang bilang kedua belah pihak boleh mengakhiri perjanjian setelah tanpa harus ada gitu. Pokoknya kayak kedua belah pihak boleh mengakhiri perjanjian secara sepihak kalau nggak salah. Itu gimana? Gini, kita harus lihat dulu Itu intinya kalimat escape-nya nggak sih? Misalnya perusahaan naruh itu, biar dia tidak ada kewajiban kompensasi, benar nggak sih? gini, itu bisa di-challenge. Kalau kompensasi itu jelas gak bisa. Kenapa? Karena maksudnya itu gak bisa di-escape pakai itu. Karena itu undang-undang udah nulis ini bahwa kalau lu siapapun yang nge-cut atas sebab apapun itu, even kasar ini, lu mau berbuat pidana sekalipun, lu harus dapat uang kompensasi. Jadi itu gak bisa di-escape. Pidana ini maksudnya pidana yang dia lakukan di luar pekerjaan? Enggak, dipidana di pekerjaan. Di pekerjaan? Iya. Berantem misalnya? Bukan coba berantem, fraud. Oke. Oh, Fraud. iya. Nyolong. Dia lebih ekstrim ya? Penggelapan. Penggelapan. Jadi gini, even lu nyolong tempat kerja atau lu malsuin dokumen atau apapun itu, kalau kita bicara di peraturan perundang-undangan, lu tetap berhak atas uang kompensasi. Wow. Sekeras itu PP 35. Oke. Makanya jadi dan ini yang waktu itu gue gaungkan karena kayak, dan waktu itu makanya perusahaan begitu sadar tuh kayak banyak yang langsung waktu itu komplain,
Karena kayak apa? PP 35 ini sebenarnya cukup keras ke pengusaha. Mereka tuh nanya, lah kalau karyawan saya apa? Misalnya nipu saya, misalnya sebagai uang kompensasinya saya udah jatuh ketimpa tangga juga. Undang-undangnya begitu. Jadi sebenarnya lu sebagai pekerja kontrak lu tidak selemah itu. Tapi kalau misalnya dibikin klausul misalnya kalau misalnya dia melakukan fraud lah gitu di perusahaan, dia nggak dikasih kompensasi, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Karena udah di undang-undang. Udah di undang-undang. Tapi memang gini, terus perusahaan gimana cara ngakalinnya kayak gitu. Misalnya ada kerugian material, ya dia minta tanggung jawab. Contoh, dia misalnya kayak udah nge-fraud dia melakukan penipuan yang merugikan perusahaan sebanyak 200 juta. Nah kalau dia misal nuntut uang kompensasi, biasanya perusahaan kayak, ya lu ini ada kerugian 200 juta nih. Ya malah di-challenge ya. Ya kayak apa, biasanya kayak gitu di-challenge-nya, jadi saling men-challenge. Kompensasi lu 20 doang nih, gimana nih? Iya misalnya kayak kompensasi lu 2 juta. Tapi apa kerugian lu 200 juta, lu mau gimana? Biasanya kayak gitu main. Jadi battle-nya kira seperti itu pertarungannya di lapangan. Udah gitu. Tapi damai Pak. Iya udah. Mau dipotong juga saya masih 198 nih. Kurang jauh. Nah, tapi tadi kalau untuk yang pelanggaran yang kayak ngerokok atau semacamnya tadi, itu bisa banget. Kayak oke nih saya ngelanggar nih, tapi pelanggaran saya ini ada kerugian materialnya gak? Kalau gak ada ya bayar. Kayak tadi dimainin di situ. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara pasca cipta kerja, sejauh yang gue denger ya, ini yang pengalaman gue, cukup banyak pertarungan di level disnaker. Karena secara kompensasi itu wajib. Tapi gini, itu biasanya cuma ada di daerah-daerah yang serikat kerja cukup kuat. Karena gini, kenapa itu terjadi di daerah yang serikat kerja cukup kuat? Karena untuk yang di daerah yang serikat kerjanya lemah atau malah kayak entah ada entah enggak, mereka bahkan nggak aware. Karena gini, sosialisasi hukum kita kan jelek banget ya. Dan kalaupun kementerian bikin sosialisasi, yang diundang siapa biasanya? Pengusaha kan? Mentok-mentok serikat, perwakilan serikat. Kayak gini deh, kita aja yang kerja di Jakarta nih, siapa sih yang pernah menghadiri sosialisasi undang-undang disnaker? Enggak lagi, mager ya. Atau gini, siapa bahkan yang tahu bahwa itu ada? Ya kalau gue juga baru tahu ini. Gue baru tahu ini. Sosialisasi peraturan. Di pabrik-pabrik kan ada serikatnya biasanya ada perwakilan, tapi perwakilannya juga belum tentu turun ke bawah gitu kan. Yes. Ya untuk mengetahui aja, untuk pembekalan serikat pekerjanya kan. Nah, kalau ada laporan ke serikatnya baru mereka ini. Jadi ya makanya kenapa ini pengetahuan tentang kayak uang kompensasi ini masih jelek. Tapi sebenarnya kayak tadi, lo mau melanggar pun bisa. Tapi gini, kalau kita bicara yang sisa masa kontrak, itu emang mungkin akan agak keras tuh pertarungannya. Jadi gini, apakah itu bisa jadi escape clause kalau untuk sisa masa kontrak? Mungkin. Tapi masih bisa di-challenge. Jadi nanti kita kalau misalnya kayak tadi yang si 9 bulan itu mau fight, bisa banget. Nanti kita bisa bilang bahwa escape clause ini tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menghindari sisa masa kontrak karena A, B, C, D, F, G. Nah itu nanti pertarungannya di pengadilan lah. Nah kalau dianya resign, dia nggak dapat dong? Dianya yang harus bayar? Sisa masa kontrak. Dia gimana? Nah ini nih trikinya 6 pasal 62 nih. Jawabannya iya. Dia yang harus bayar? Pegawai yang harus bayar? Enggak, sorry. Kalau resignnya tidak sesuai dengan kontrak. Ya misalnya gue kerja kontrak gue setahun, 3 bulan gue gak betah. Ya. Terus jangan 3 bulan, 6 bulan deh gue gak betah. Terus gue resign. Ya. Gue harus bayar setengah gaji gue, 6 bulan gaji gue ke perusahaan. Lu harus baca kontrak lu. Dalam arti gini, nah makanya kenapa baca kontrak itu penting. Biasanya kan di ini yang template ya. Iya. Karyawan yang mengundurkan diri harus misalnya kayak memberikan pemberitahuan 30 hari sebelum resign. Nah, jadi kalau di kontrak lu tulis kayak gitu, lu ikutin. Kalau lu udah ikutin nih 30 hari, lu kasih pemberitahuan, udah selesai. Gitu. Ya, tapi ini, dan ini pernah ada satu perusahaan yang benar-benar pernah ngejar. 30 hari. Tiba-tiba ada karyawan resign, udah keterima tempat lain ngilang. Dikejar. Wow. Itu kenapa gue tahu karena kebetulan perusahaannya waktu itu salah satu yang diajak konsultasi gue. Dia si perusahaan nanya, waktu itu ada gue usah nyebut nama dari mana ya. Saya bisa ngejar ini gak? Gue baca kontraknya. Ya bisa. Benar-benar dikejar. Masalah nanti settlement gimana gue gak tahu. Karena waktu itu gue cuma gue gak diminta untuk ngejar. Si perusahaan cuma pengen tahu gue punya hak untuk minta ini ke karyawan atau enggak. Dan ada. Udah dikejar. Jadi itu yang harus hati-hati. Makanya kenapa baca kontrak lu. Biasanya template 30 hari biasanya ya. Itu bisa dikejar beneran. Nah tapi gini,
Kalau kita bicara di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu dikenal juga konsep namanya PB, perjanjian bersama. Jadi perjanjian bersama tuh adalah sesuatu perjanjian yang dibuat setelah musyawarah. Ya, jadi gini, intinya ketika ada konflik nih, itu kan para pihak tuh pekerja sama perusahaan kan bisa melakukan musyawarah. Nah, PB itu adalah suatu produk yang dianggap sebagai hasil dari musyawarah tersebut. Dan PB ini harus didaftarkan di pengadilan hubungan industrial setempat. Di mana PB ini bisa mengatur ketentuan-ketentuan yang menyimpangi dari undang-undang. Tapi case-nya misalnya begini. Ya. Gua nih misalnya, gua kontrak, gua kena layoff. Tiba-tiba gue disodorin tuh perjanjian bersama yang harus gue tanda tangan, yang gue harus tanda tangani, dan kompensasinya tidak sesuai, tapi angkanya lumayan. Tapi tetap lu secara tidak langsung dibungkam. Iya, misalnya harusnya let's say gue dapat 100 juta, gue cuma dapat 50 misalnya, misalnya ini contoh aja biar gampang, gitu. Gue dapat 50 doang. Terus gue kan gak ada musyawarah, tiba-tiba gue disodorin perjanjian bersama. Ini dia makanya gini, kalau di undang-undang itu kan, PB itu kan harusnya adalah merupakan produk hasil musyawarah. Kenyataannya kan enggak. Nah, pada kenyataannya memang, iya banyak yang ini banyak dieksploitasi. Ya kan tadi let's say misalnya kayak tadi lu harusnya bisa dapat 100 juta, tapi lu sepakat 50 juta, lu udah sepakat. Lu dianggap nih sudah melakukan musyawarah dengan perusahaan, dan lu sepakat untuk pesangon lu misalnya dibayar 50 juta doang, selesai. Kalau gue udah tanda tangan di situ, itu udah berlaku. Berlaku begini. Tapi lu harus cek juga itu udah daftarin di pengadilan setempat atau enggak. Karena PB itu harus didaftarkan di pengadilan hubungan industrial setempat. Nah, begitu udah didaftarin selesai. Lu dianggap udah. Ngeceknya gimana tuh? Di snaker. Enggak. Lu harus ke PHI. Oke. Lu harus ke pengadilan. Ini gini. Ini gak kelihatannya ribet. Ribet memang. Dan banyak yang gak aware pasti kan. Iya gak aware pasti. Gue juga gak aware nih. Gini, gampangnya adalah kalau sodorin PB jangan tanda tangan dulu. Jangan tanda tangan dulu. Iya, karena untuk ngeceknya ini kayak gue gak yakin untuk penonton podcast ini apalagi yang awam. Ini bisa mempraktekkan ini, jadi udahlah gampangnya adalah kalau tanda tangan PB lo kelar. Oke. Intinya tapi gitu. kita bisa nolak gak sih PB itu? Bisa. Misalnya kita disodorin, nih tanda tangan untuk pokoknya inilah PB lah gitu. Terus saya gak mau pengen ngikut kontrak aja gitu. Bisa ya? Bisa banget. Jadi makanya kenapa kalau PB itu biasanya ada tim sendiri yang memang kalau kita dari sisi perusahaan ya, biasanya nawarin tuh biasanya ada tim khusus. Oke. Bukan HRD, bukan legal atau bukan apa, karena kan harus ada negosiasi di situ. Iya. Biasanya, tapi gini, kadang-kadang bisa juga HRD legal ya udah. Itu kebijakan masing-masing perusahaan. Tapi sebenarnya PB itu bisa ditolak. Apalagi kalau karyawannya paham hukum ya. Iya. Dan ini yang berkali-kali gue bilang ke banyak orang tuh kayak, lu tuh bisa nolak PB. Kalau lu emang nggak mau ya tolak. Ya kita selesaikan di PHI. Berhubung tidak melek hukum. Iya. Jadinya ya udahlah angkanya lumayan. Iya. Udahlah tanda tangan. Akhirnya ya udah. Nah, mungkin banyak juga orang yang kayak mau nggak mau lebih ke kayak mungkin emang kalau misalnya di layoff harus tanda tangan ini kali gitu, atau enggak emang berhenti kerja harus tanda tangan ini. Aware-nya gitu. Kalau menandakan bahwa dia udah nggak bekerja kali gitu. Sebenarnya gini jadi masalah nih. Let's say ini terutama akan jadi masalah untuk yang kontraknya pendek-pendek. Misalnya kontraknya 6 bulan. Iya. Lo misalnya lu UMK karena gaji lu UMK, let's say UMK Jakarta lah. Nah, kontrak lu 6 bulan, lu di-cut setelah 3 bulan. Harusnya lu berhak dapat 15 juta, tapi lu dikasih PB yang dimana lu kompensasinya cuma 1 bulan, 5 juta. Selisih 10 juta kan? Iya. Lu bisa nolak PB nggak? Bisa. Tapi lu kan nanti akan melewati konflik kan? Melewati konflik di snaker, di PHI. Yang jadi masalah adalah lu dengan sisa 2 bulan ini 10 juta ini nih yang harusnya jadi hak lu. Worth it atau untuk ini jadi konflik hukum. Ini yang jadi masalah bagi kebanyakan pekerja. Betul. Dan kebanyakan orang nih yang cerita ke gua, masalahnya kebanyakan berkutat di sini. Iya. Udah keburu capek kan, keburu udahlah akhirnya gitu. Kalau misalnya kayak selisihnya harus, ini contoh nih misalnya kayak tadi 9 bulan 45 juta nih misalnya nih tadi. Itu mungkin banyak orang kejar tetap. Misalnya dia harusnya dapat 45 juta, dia dibayar cuma 5 juta, selisih 40 juta kan. Kejar.
Iya. Nah, tapi kalau selisihnya misalnya kayak 5 juta, 10 juta tuh belum tentu orang Iya. punya tenaga buat ngejar. Iya. Kalau pakai lewat kuasa hukum bisa kan? Bisa. Tapi Tapi kan ada kuasa hukum ada bayarannya juga. Ya, butuh bayarannya modal lagi. persentase lah misalnya. Pasti ada yang mungkin Gope. Enggak, gimana kalau pro bono? Secara teori bisa. Nah gini, kalau lu bisa nemuin kuasa hukum yang mau pro bono, bisa. Bisa kan? Karena gini, misalnya 10 juta, lu misalnya pembagian berapa nih? Misalnya 20%, 30%, 3 juta kayak itu kan udah hampir pro bono banget ya. Kita juga nggak enak tuh ngomongnya. Jadi apa ya kalau lu bisa nemu kuasa hukum yang memang mau nanganin kasus lu untuk biaya segitu ya bisa aja. Intinya hak itu tidak pernah hilang. Iya. Iya. Wow. Makanya kenapa gini, kalau let's say yang kayak 45, misalnya kayak lu janjiin kuasa hukum misalnya 30%. 45 kali 30% berapa tadi? Misalnya kayak 13,5 itu kan Iya. masih ada lah kuasa hukum yang mau. mau. Oh lah gua meskipun itu pun juga Biasanya temen paling temen tuh. iya tergantung levelnya ya. Penguasa hukum masih baru. Masih fresh. Atau itu, iya. Bisa. Lagi nyari portfolio ya. Jadi portofolio. Ya misalnya untuk lawyer baru atau fresh grade terutama ya. Bisa banget. Iya. Oke. Kalau untuk experience lawyer 13,5 ya mungkin kecuali dia lagi emang pro bono ya. Itu kan pro bono kalau untuk experience lawyer ya. Iya, temen. Iya. Temen masih bisa Tapi lah. tadi intinya adalah tapi gini, kecuali kalau lu gugatnya barengan. Oke. Oh iya. Karena kan kadang-kadang layoff tuh bisa banyak kan. Iya. Misalnya saya nih satu orang tadi misalnya 9 bulan nih, oke, Ya. 45. Misalnya kayak 10 orang aja 450. Iya. Itu beda lagi. Banyak misalnya Iya. tiba-tiba langsung 20 orang, 30 pasti mau dong. Oh lawyer, Iya. oh ya ayu. Dorongan nih. Iya. Karena berapa kali dulu waktu gua nanganin kasus tenaga kerja yang akan jadi ribet tuh adalah ketika terutama kalau misalnya gue di pihak perusahaan ya, lawan gue tuh misalnya ngewakilinnya misalnya kayak 20 orang gitu-gitu. Nah, itu tuh biasanya akan agak panas tuh. Iya. Yang kadang-kadang tuh gue pernah tuh gini beneran nih. Gue pernah bener-bener si kuasanya tuh dari serikat, kan serikat bisa ngewakilin pekerja kan. Datang tuh jaket kulit bawa rantai, Wow. gebrak meja. Wow. Pernah, itu Bawa salah satu rantai. pengalaman cukup menarik lah buat gue. Kayaknya mau crossfit dia. Ghost Rider. Ghost Rider bawa rantai ya. Berante. Iya, Karena kan waktu itu yang istilahnya gini, yang mistake-nya kan ratusan juta itu kan. Iya. Jadi ya waktu itu cukup panas lah. Iya. Tapi untuk detailnya gimana adalah. Tapi tadi itu bisa kayak gitu. Iya. Berarti ya itu kalau buat pekerja ya cari temen ya. Biar bisa borongan. Iya, kuasa hukum. Tapi minimal lu melek hukum dulu, Iya. baru setelah itu kan abis itu ngerti mau nyari kemana gitu kan, nyari ke serikat lah atau nyari ke lawyer yang pro bono atau apa gitu. Iya. Tapi harus paham dulu. Iya. Jadi ketika disodorin nggak langsung tanda tangan. Baca dulu. Iya, baca dulu gitu kan. Dan gini, jangan anggap bahwa lawyer lu atau serikat lu tuh paham hukum, belum tentu. Karena gini, gue pernah nih, ini satu kasus yang pernah gue alamin. Jadi waktu itu ini masih waktu itu fresh sekitar setahun pasca diundangkan UU Cipta Kerja. Jadi itu waktu itu kan UU Cipta Kerja kan setelah diundangin itu kan batasan PKW itu kan menghilang kan. Nah waktu itu ada nih perusahaan, gue gak usah sebut di mananya nih. Intinya dia ngekontrak karyawan tuh 2 tahun. Baru 3 bulan di-cut. Oke. Lumayan tuh. Karyawannya gugat. Ya. Waktu itu diwakilin serikat setempat. 21 bulan kan. Nah, mereka kan ngirimin surat nih, ngejelasin bahwa ada pelanggaran bla 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 bla. Cuma gue ngeh nih, Pak. Kan waktu itu gue kebetulan yang diminta untuk ngewakilin si perusahaannya. Ya. Gue cek set. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran di atas, maka saudara A harus dianggap sebagai karyawan tetap dan oleh karena berhak atas pesangon. Gue pesangon. Dia minta pesangon. Gini, bisa aja, tapi kan pesangon kan gini, dia 3 bulan kerja, pesangonnya kan 1 kali gaji kan. Gue maju ke Disnaker, gue bilang, surat dari bapak, kami dari perusahaan setuju. Dia nemu loophole-nya. Iya, kayak karena gini, hati guys. si perusahaan itu, awalnya perusahaan itu ngomong ke gue kayak, Pak Rangga, ini kami ngaku nih, salah nih. Kalau Pak Rangga bisa nego maksimal setengah dalam arti kan 10,5 ya, 10,5 kali gitu. Kami okein deh, gak apa-apa, ini jadi pelajaran buat kami. Tapi kalau misalnya di atas itu mungkin nanti
kami diskusi dulu, mungkin kami lanjut ke PHI lah untuk apa berjuang. Intinya dia minta gue tolong kurangin setengahnya lah. Iya. Tapi pas gue baca, lah ini kan dia minta pesangon ya. Ya udah apa, gue datang ke Disnaker, gue bilang bahwa ini kami setuju dengan semua bahwa proses sudah melakukan pelanggaran ABCD. Oleh karena itu kami setuju bahwa saudara A sudah dianggap sebagai karyawan tetap dan kami akan membayar pesangon. Berarti dia dijadiin tetap di situ bayar pesangon 1 kali. Iya, dan dia baru itu si kuasa hukumnya itu yang gue tidak bisa menyebut dari mana, baru pas dia mau tanda tangan kesepakatan. Terus Dia kan kayak, kenapa 1 kali pak? Bukannya 21 ya? Gue lihat kan, loh pak, di undang-undang kan pesangon 3 bulan kerja 1 kali. Panik. Dari dia tuh yang penyesalan tuh. tapi kalau udah didaftarin ke Disnaker gitu udah. Belum, kan dia belum tanda tangan kan. Oh. Intinya dia kayak diskusi, terus kayak, Pak, dia sampai boleh gak kalau dibikin sampai 3 kali aja pak, biar saya masih punya muka pak, gitu-gitu kan. Akhirnya si lawyer sono ya yang Iya. Gue yakin karena kan Pak. gini, kan gue dikasih target dari apa? Oke, bukan target, sorry. Permintaan dari perusahaan yang hire gue adalah setengah kan. Iya. Dia minta 3 kali. Ya gue okein. Oh, Oke, masih lumayan jauh ya. Iya, dan Oke. waktu apa dan gini kan gue waktu itu kan si perusahaan ini belum tahu lah apa kayak celahnya di mana gitu-gitu kan. Iya. Jadi pas gue lapor 3 kali dia kayak sangat berterima kasih lah. Wow. Terima kasih Wow. Parangga. Parangga Pak nih. Rangga. Karena Parangga nih kita nggak. Ya, Kita nggak 21 kali. ya jadi intinya gini apa Iya kan jagoannya. Iya. tapi maksudnya gini apa Dia lagi aja pemenangnya. Iya. tapi maksudnya gini, kenapa lu perlu melek hukum? Nah. Karena jangan sampai lu kayak Ah. gue udah percaya ini ke kuasa hukum. Iya. Kuasa hukum lu belum tentu juga ngeh. Tuh. Sumpah itu Bisa tuh ada miss-nya iya, juga kayak ya. lu bikin surat nih kayak jelasin pelanggaran A B C D F G. Ya. Ujungnya tapi karena harus dianggap sebagai karyawan tetap. Oke. Kayak gini, kalau udah kerja 10 tahun harus dianggap sebagai karyawan tetap. Iya itu Benar. oke, bagi benar. bukan maksudnya itu emang haknya emang banyak tuh. Iya. 10 tahun kan pesangon penghargaan masa kerjanya banyak lah. Iya. Lu baru kerja 3 bulan lu minta pesangon. Iya. Gini, bisa, tapi 1 bulan. Iya. Jadi gini, makanya kenapa lu gini. Mungkin perbedaan antara PKWT sama PKWT itu basic banget nih. Dalam arti itu harus sebagai mahasiswa tuh kayak anggapnya ini basic. Tapi itu penting. Dan even sebagai orang yang udah lulus hukum pun, Iya. kadang-kadang bisa aja miss. Iya. Dia kayak berargumen bahwa ini harus sebagai karyawan, harus dianggap sebagai karyawan tetap. Padahal itu bunuh diri. Oke. PKWTT, PKWT. Iya, beda. PKWTT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. tertentu alias karyawan tetap. Karyawan tetap. Ya. PKWT adalah karyawan kontrak. Iya. Jadi lu harus gini. Lu gak boleh terjebak di mindset terutama kalau orang hukum ya. Kalau karyawan kalau lu orang hukum yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Lu gak boleh terjebak bahwa yang namanya pesangon atau karyawan tetap pasti lebih elit daripada karyawan kontrak. Belum tentu. Belum tentu. Oke. Kalau di case kayak tadi, lu malah ngebunuh diri lu ketika lu memperjuangkan klien lu menjadi karyawan tetap. Oke. Karena tadi klien lu adalah orang yang baru bekerja 3 bulan, kontraknya di masa kontrak 21 yang harusnya dapetnya 100 juta lebih nih. Iya. Lu perjuangin ini dia jadi karyawan tetap. Oke. Tapi ini Pesangon. juga penting untuk kita yang non hukum tahu juga. Mungkin bisa jadi aja kliennya yang ngotot. Saya pengennya jadi pegawai karyawan tetap dan dapat pesangon. Bisa gitu. jadi. Tapi kalau misalnya kayak gitu lawyer juga ya udah ngikut gimana klien maunya apa kan. Bener, tapi kan harusnya lawyernya di situ ada Ngasih advice kan advice, kayak ya. Pak gak usah. Iya. Bapak kalau jadi karyawan tetap tuh Bapak tuh yang harus 21 nih harus 100 juta sekian jadi 5 juta. Aduh. Dapat apa hari gini? Dan gini, ketika lawyernya itu baru kuasa hukumnya baru ngeh nih, pas dia mau tanda tangan, kayak dia juga gak ngeh. Iya kayaknya deh. Iya yang enggak. Ini makanya jangan anggap lawyer lu sepinter itu. Iya. Ya artinya gini, melek hukum tuh bukan berarti lu paham ini untuk lu gugat atau lu cari kuasa hukum, belum sampai situ doang ya. Ya minimal lu gak dizalimi lah, minimal gitu. Bener. Minimal lu gak dizalimi dan minimal lu gak terjebak dalam ketidaktahuan lu.
Benar. Jangan sampai lu harusnya bisa dapat nih tadi 100 juta lebih nih, karena lu dan kuasa hukum lu sama-sama gak tahu bahwa lu harusnya berhak dapat segitu. Iya. Lu malah ngelaju diri gini, lu malah nyodorin dengan sukarela ke depan perusahaan. Iya. Saya berhak atas 5 juta. Urusan mana yang bakal nolak? perusahaan colek-colekan. Ya 5 juta Pak. Nih gua kasih sekarang nih. Iya. Nih mau transfer apa mau Iya. cash? Langsung aja Pak, mana Pak? Noreknya Pak. Langsung norek aja Pak. Nah, sekarang kan lagi zamannya layoff nih. Heeh. Buat para pekerja tetap gitu kan. Kalau gua sebagai ini gara-gara banyak yang ke layoff, akhirnya gue juga lebih aware. Lu deg-degan ya cuma aware. Gue tadinya gue pikir gue berharap bisa kena biar dapat pesangon. Tapi malah yang kayak gini nih. Kok gitu? tapi malah sekeliling gua yang kena semua. Oke. Dia yang berharap malah dia yang bertahan ya. Malah kerjaannya nambah. Iya. Dilimpahkan. Malah kelimpahan, malah super sibuk sekarang. Oke. Ya udah, ketika lu berharap memang jangan. Jangan berharap. Tapi dia anyway, Ya. gara-gara udah banyak yang terjadi di teman-teman gue juga jadi lebih aware. Kalau lu karyawan tetap, itu kan ada kompensasinya. Let's say misalnya gue udah kerja 12 tahun. Ya. Maksimal kompensasi itu kan 9 kali. 9 kali 9 tahun kan? Bukan kompensasi itu, pesangon. Pesangon, maksimal Beda. pesangonnya kan 9 kali. Ya. Terus abis itu lu dapat penghargaan juga. Uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja. Iya. Yang 3 tahun tuh dapat kalau apa tambah penghargaan masa kerja. Penghargaan masa kerja. Nah, penghargaan Iya. masa kerja tuh kan gini, 9 tahun kan? 9 tahun tuh 4 kali. Berarti 9 tambah 4. Iya, 13. Gitu ya, rata-rata kayak gitu. Nah, kalau misalnya ya gue kan 5 tahun. Berarti kan gue dapat 5 tambah Enggak, 2. lu bukan 5. Lu udah di atas 5 tahun kan? Iya, Di atas 5 tahun tuh berarti lu berhak atas pesangon tuh 6 6 kali. kali. Dan 5 tuh berarti lu masuknya masih dihitungnya penghargaan masa kerjanya 2 kali. Berarti 7 kali gaji gue dapatnya. Sorry, 6 tambah 2, 8 dong. 8. Oh iya, Delapan. sorry. 8 kali gaji. Iya, gue dapat 8 kali gaji. Kalau di-cut. Kalau gue kena cut gitu. Terus ada pengalinya juga. Itu tergantung kondisi perusahaan kan. Pengali maksudnya kalau yang efisiensi kena berapa, yang merugi berapa, Ya benar. yang tergantung alasan di layoff-nya kan. Ya. Tapi kalau ini mungkin jadi topik sendiri kali ya, karena itu panjang tuh, panjang banget. Tapi memang lu perlu lihat juga, nah gini, ini tuh soalnya ini battleground berikutnya. Oke nih, lu berhak let's say 8 kali. Iya. Cuma nanti lu perusahaan biasanya nanti akan mencoba umumnya ya, gimana cara lu dapat pengalihan paling kecil? Ya perusahaan kan. Ya. Jadi perusahaan tuh biasanya akan coba cari pengalihan paling kecil yang gimana cara lu dikali setengah lagi. Jadi setengah kali 8, 4. Karena kan tadi kan gini, perusahaan itu kan pada esensinya adalah dia ingin dapat keuntungan sebesar-besarnya. Iya. Yang dimana itu salah satunya adalah dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Nah, oleh karena itu lu emang perlu hati-hati nih, terutama dari karyawan ya. Ketika lu dipecat, jangan iya-iya aja karena bisa jadi itu tuh ada penyelewengan di situ, ada penghitungan yang gak benar di situ supaya mereka bayarnya sekecil-kecil ya. Karena tidak semua perusahaan istilahnya berintegritas gitu untuk ngasih lu yang benar-benar sesuai undang-undang. Kalau mereka, karena dalam pengalaman gue ya, kalau ada celah, perusahaan pasti akan pakai. Makanya jadi yang kasus tadi itu yang soal perusahaan yang si karyawan yang malah minta jadi karyawan tetap tuh itu konyol banget. Karena perusahaannya sebenarnya bahkan tidak siap dengan celah itu. Nggak tahu kalau karyawannya bahkan kayak gitu, tapi ya subit. Nah, tadi lu harus lihat lagi, lu nanti dipecatnya alasan apa? Efisiensi karena perusahaan merugi atau apa? Karena nanti penghitungan bakal beda semua dan itu mungkin nanti kita suatu saat bahas deh. Iya. Oke. Tapi let's say gue tidak setuju misalnya dengan alasan perusahaan lagi merugi, terus pengalinya kecil. Oke, gue dapet 8 kali tadi, tapi kalinya 0,5. Iya. Terus gue nggak setuju. Iya. Gitu, gue ngerasa ya kecil banget. Apa yang bisa gue lakukan? Laporin di Snaker. Sorry, salah. Bipartit dulu. Bipartit tuh ngapain? Bipartit tuh lu jadi gini, lu perlu mengirim undangan ke perusahaan untuk bipartit. Harus tertulis email,
surat langsung tuh bisa. Nah, kalau perusahaannya mau, let's say misalnya gini, undangan bipartit, anggap aja sekarang tanggal berapa nih? Sekarang kan tanggal 13 Desember. Misalnya lu di-cut nih hari Senin nanti 15 Desember. Lu minta undangan bipartit tuh di tanggal 18 Desember misalnya deh. Misalnya perusahaannya mau, oke, lu nanti perlu ada namanya risalah bipartit. Risalah bipartit tuh hasil perundingan itu gimana? Kayak MOM lah, minute of meetings. Nah, kalau misalnya perusahaannya gak mau, misalnya kayak udah mau akhir tahun, kita sibuk gak bisa. Nah, penolakan perusahaan atau perusahaan yang tidak hadir di meeting itu nanti lo bisa jadiin laporan ke Disnaker bahwa saya sudah mengirimkan undangan bipartit pada tanggal 18, perusahaan tidak hadir di undangan saya atau tidak menghadiri tidak menyetujui undangan saya, maka saya melaporkan di Disnaker. Nah, di Disnaker lah nanti lo berdebat. Oke, misalnya gini, kasusnya gini, oke, gue ngemail title emailnya perjanjian bipartit. Bukan. Undangan perundingan bipartit. Undangan perundingan bipartit. Ya. Dear tim HR bla 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 bla. Terus akhir tahun nih. Ya. Oh nggak bisa udah pada libur. Ya. Terus sampai Januari. Gue masih berhak atas gaji Desember. Kalau gue harusnya di-cut tanggal 15. Oke, itu namanya nanti ada namanya upah proses. Wow. Pusing ya? Gue udah keburu dapat kerja kayak gue. Upah proses itu adalah gimana? upah yang dibayarkan ketika lu lagi proses peradilan hubungan industrial. Itu berlaku selama gue tidak tanda tangan dan gue harus ngelapor ke Disnaker. Itu berlaku selama lu dianggap masih dalam konflik. Konflik. Yes. Konflik itu tidak tanda tangan kan maksudnya? Yes. Jadi gini kan lu mau di layoff lu gak sepakat kan? Iya. Gue bilang nih pas di one on one sama HR, gue bilang gue nggak setuju nih, gue nggak mau tanda tangan ya. Iya. Gitu. Terus gue ngirim perjanjian undangan untuk bipartit. Mereka nggak hadir. Iya. Harusnya gue udah layoff, tapi gue masih jatuhnya masih sengketa kan itu. Iya. Harusnya gue dapat sesuatu. Gini, itu harus lu tuntut. Jadi gini, misalnya lu di layoff tanggal 15 Desember nih. Lu tidak bisa expect secara default bahwa gaji lu pasti akan dibayar di Desember nih. Biasanya sih perusahaan akan prorate ya. Nah, lu harus nanti memperjuangkan beberapa proses. Jadi gini, lu misalnya di Disnaker, anggap aja Disnaker baru kan akhir tahun ya. Disnaker baru mengirim undangan tuh misalnya di 5 Januari misalnya atau 12 Januari. Itu harus diminta bahwa kayak lu minta perhitungan pesangonnya misalnya 8 kali gak? Perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja 8 kali dengan pengali kali 1, tidak dikali setengah, plus upah Desember misalnya contoh, atau upah proses ya udah upah proses dalam arti upah proses yang harus dibayarkan sesuai dengan kapan ini nanti kesepakatan tanda tangan. Jadi misalnya tanda tangannya misalnya di 25 Januari misalnya, lu gajian misalnya 25, ya lu anggap aja lu kayak berarti lu berhak atas gaji Januari dan Desember plus pesangon dan uang penghargaan masa kerja lu. Total 10 kali berarti. Misalnya contoh. Oh sorry, bukan 10 kali. Kan Desember udah bayar prorate ya? Iya. Prorate berarti ya 1,5 sekian lah, 9 koma lah. Lumayan tetap tambah gitu. Yes. Atau kalau baru misalnya settle gini, kalau misalnya akhirnya jadi ke PHI, kan bisa panjang tuh. PHI kan bisa, let's say lu baru putusan tuh masalah kayak di Maret, April, Mei atau kapan lah. Anggap aja Mei lah. Anggap aja putusan baru di Mei, berarti lu berhak atas upahnya ini jadi berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses dari sejak Desember ke Mei. Let's say Desember ke Mei. Jadi anggap aja kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5 setengah lah. Jadi total lu bisa sampai 13 kali upah. Wow. Ya lumayan ya. Abis ya udahlah, habis itu di blacklist nggak apa-apa lah.